Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi negara kita seperti sekarang ini, kita semua tetap harus meningkatkan kewaspadaan. Kita perlu menghindari kontak fisik secara langsung apabila dalam pertemuan dengan jumlah banyak orang, sesuai dengan pesan pastoral PPMS GKI, arahan PPMSW GKI Jateng, arahan PPMK GKI Kelas Prokerto, dan juga himbauan dari pemerintah. Oleh sebab itu, mulai Minggu 22 Maret 2020, kami Majelis Jemaat mengubah secara sementara bentuk kebaktian menjadi kebaktian dalam bentuk rekaman video. Begitu juga pada kebaktian hari ini, Minggu 5 April 2020 atau Minggu Palmarum. Walaupun saat ini kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi kita yakin kebaktian dalam bentuk rekaman ini, kita keluarga besar GKI Cilacap tetap bersekutu di dalam Tuhan. Mari kita ikuti kebaktian ini dengan ucapan syukur dan sukacita. Adapun warta lisan yang perlu kita perhatikan sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian hari ini. Kebaktian hari ini Minggu 5 April 2020 pukul 7.30 adalah Minggu Palem dan Sengsara atau Minggu Palmarum dengan tema berjalan dalam kemuliaan di tengah penderitaan. Akan dilayani oleh Saudara Immanuel Tulas Relenoflan, mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta dari Gereja Asal GKI Cilacap. Mohon dukungan dan doa saudara-saudara serta terima kasih atas perhatiannya. Sehubungan dengan pencegahan penyebaran COVID-19, maka untuk kegiatan Lomba Menghias Telur Paskah dan kegiatan dalam rangka Paskah tahun 2020, yaitu kebaktian Kamis Putih dan Perjamuan Kudus pada hari Kamis 9 April 2020, kebaktian Jumat Agung 10 April 2020, kebaktian Sabtu Sunyi 11 April 2020, dan kebaktian Minggu Paskah 12 April 2020 di gedung kebaktian ditiadakan untuk sementara. Kami akan mengupayakan agar jemaat dapat mendengarkan firman Tuhan secara rekaman video. Dan juga untuk rencana penabuhan penatua pada hari Minggu 12 April 2020 pukul 7.30 ditunda untuk sementara. Begitu juga untuk kegiatan kebaktian di gedung gereja dan kegiatan gereja lainnya yang semula ditiadakan sementara sampai akhir Maret 2020 diperpanjang sampai dengan 30 April 2020 sesuai dengan pesan pastoral yang kedua dari PPMS GKI, arahan PPMSW GKI Jateng, dan PPMK GKI Kelas Prokerto. Harmalung dan terima kasih atas perhatiannya. Demikian warta lisan Jemaat GKI Cilacap.
Berkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosiana di tempat yang maha tinggi. Tuhan beserta kita. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tapi ia menghendaki pertobatan. Firman yang berbunyi, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharap-harapkan pengajarannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Menjulangnya atas bukit Kala, terang benderang salibmu, Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita agar hati kita terbuka layaknya Alkitab yang akan kita baca pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber Rahmat kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang boleh Kau berikan pada kami. Kau masih mau untuk datang dan menyapa kami di hari ini. Tuhan, kiranya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami satu persatu, agar kami siap untuk mendengarkan dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kristus hingga pada kami, dan kami pun menjadi siap untuk menjadi berani, menjadi pewarta-pewarta kerajaan-Mu di seluruh dunia. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-21 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Matius pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu,
Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, belakangan ini kita dipusingkan dengan apa yang disebut COVID-19. Tentu kita sudah mengetahui bahwa COVID-19 ini adalah suatu virus yang sedang viral di dunia. Baik itu melalui internet, melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, bahkan melalui ngerumpi-ngerumpi ibu-ibu tetangga atau ibu-ibu PKK, kita juga bisa tahu bahwa virus ini sedang viral. Nah, bedanya ini viral dalam arti negatif, karena benar-benar kita berada dalam situasi mencekam. Bahkan pemerintah pun sampai mengeluarkan ketetapan bahwa kita harus mengisolasi diri di rumah, atau yang kita kenal dengan karantina. Tapi di tengah situasi yang benar-benar kacau, seperti yang kita tahu bahwa banyak juga yang jadi berhenti dari bekerja, dari sekolah, dari kuliah bahkan dan sebagainya, masih ada beberapa orang yang menjalankan kewajibannya demi orang lain. Siapakah mereka? Mereka adalah para tenaga medis dan para dokter yang siap untuk menangani para pasien, baik itu pasien yang masih dalam pengawasan ataupun pasien yang sudah positif corona. Tentu kita bisa lihat bahwa mereka berjuang bahkan sampai berjaga 24 jam. Tentu itu suatu hal yang melelahkan, karena bagaimana tidak, 24 jam mereka berjaga tanpa bisa beristirahat karena harus selalu was-was atau waspada bahwa akan ada pasien yang datang. Di sisi yang lain, kita bisa melihat bahwa mereka juga sebenarnya manusia biasa. Untuk itu pasti mereka bergumul dan bergulat dengan hatinya, karena yang dihadapi ini memiliki resiko ancaman kematian cukup tinggi. Kalau tidak hati-hati, tidak menjalankan sesuai dengan protokol yang ada, bisa saja mereka justru terpapar dan akhirnya menjadi pasien juga dalam rumah sakit ataupun puskesmas yang ada. Namun di sini kita bisa lihat bahwa apapun itu resikonya, mereka mau tetap bekerja di luar, melawan segala ketakutan, bahkan merelakan keluarganya mungkin untuk ditinggal. Demi apa? Demi bisa menyembuhkan atau demi bisa merawat manusia lain. Semua ini dijalankan dalam rangka tanggung jawab dan panggilan hati tentunya dari para tenaga medis dan para dokter. Namun uniknya, ketika kita membahas tenaga medis dan para dokter, kita mungkin terkadang merasa kagum. Kenapa? Karena mereka masih bekerja di luar rumah dengan menghadapi resiko yang tinggi, sedangkan kita mengurung diri di rumah dengan berbagai alasan apapun. Ini hal yang perlu kita lihat, bahwa
rasa kagum kita ada gitu terhadap para tenaga medis dan dokter. Namun ada sedikit catatan, ketika kita kagum bukan berarti bahwa kita selalu mendukung apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kita kagumi. Contohnya dalam kasus ini adalah para tenaga medis dan dokter. Kenapa? Karena terkadang kita masih bandel, masih keluar-keluar untuk alasan-alasan yang mungkin kurang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Kita lihat di sini bahwa walaupun kita kagum, tapi kita punya ketidakkonsistenan dengan kekaguman kita. Bahwa kita kagum tapi tidak mendukung apa yang sedang diusahakan dan apa yang sedang diupayakan oleh para tenaga medis dan para dokter ini. Uniknya lagi, hal serupa juga terjadi dalam teks kita pada hari ini. Dikisahkan dalam teks Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11 bahwa Yesus yang telah dekat Yerusalem dan ia tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Nah, setelah sampai di Yerusalem ini, Yesus pun menyuruh 2 orang muridnya untuk mengambilkan seorang keledai muda. Kenapa harus keledai? Karena teks ini atau apa yang sedang diupayakan oleh Yesus itu sedang mencoba untuk menghadirkan apa yang telah disampaikan dalam Perjanjian Lama. Kita bisa lihat dalam teks kita pada Zakaria 9 bahwa di sana dikisahkan bahwa seseorang yang datang dengan penuh kuasa dan kemuliaan, ia menunggangi seekor keledai. Untuk itu menjadi masuk akal bagi kita ketika kita melihat teks kita, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil keledai. Di sini kita bisa lihat bahwa apa yang sedang diupayakan Yesus adalah mencoba untuk menghadirkan bahwa memang ialah sosok yang mulia yang dinanti-nantikan itu. Namun, ketika kita mencoba melihat teks ini dari pandangan teks-teks lain, kita bisa lihat bahwa di pasal 20 ayat 17 sampai ayat 19, di situ dikatakan bahwa Yesus telah memberitakan kematiannya untuk yang ketiga kalinya. Kenapa hal ini menjadi penting? Kita lihat bahwa di tengah peristiwa ia yang akan dimuliakan, ia telah mengerti dan telah mengetahui bahwa waktunya sudah dekat. Ia sekarang hidup dalam rangka menyongsong kematiannya yang sudah tidak lama lagi. Maka ketika kita lihat dalam pasal 6 dan seterusnya, di situ bisa terlihat bahwa orang-orang mulai berdatangan untuk berkumpul, bahkan membuka pakaian untuk memberi jalan bagi Yesus, mulia-muliakan, mengeluk-elukan Yesus di Yerusalem itu. Tapi kita lihat bahwa Yesus telah mengetahui orang-orang ini jugalah yang akan menyalibkan dia Golgota. Bayangkan Bapak Ibu, jika Anda adalah seorang narapidana telah divonis mati, tetapi orang-orang yang membuat Anda mungkin itu suatu kasus yang menjebak datang kepada Anda dengan memuja-muja dan lain sebagainya. Kita bisa bayangkan perasaan Yesus di sini, bahwa ia telah mengerti bahwa ia akan dibunuh juga oleh orang-orang yang mengeluhkan dia, namun tetap saja Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita bisa melihat perasaan Yesus yang begitu campur aduk, bisa sedih, bisa takut, bisa marah. Namun kita lihat bahwa di sini apa yang coba dilakukan Yesus itu semua dengan berdasarkan bahwa ia harus menghadirkan, harus memperkenalkan dirinya, dalam tanda kutip memperkenalkan kepada orang-orang Yerusalem bahwa ialah yang dijanjikan Allah untuk datang ke dalam dunia. Menarik begitu kita melihat teks ini bahwa memang tidak ada
kesan atau perkataan Yesus menyinggung tentang apa yang sedang kita bahas ini. Namun kita bisa bayangkan bahwa di pasal sebelumnya ia telah mengatakan bahwa waktunya sudah dekat. Namun di pasal ini ia sedang dimuliakan, dieluk-elukan Yerusalem. Untuk itu mungkin kita bisa kagum dengan sosok Yesus, bahwa ia mau untuk melakukan tugas dan kewajibannya, tetapi di satu sisi ia pun tahu bahwa ia tengah menyongsong kematiannya. Maka dari itu, apa yang menjadi teladan Yesus ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Dalam kasus corona contohnya. Dalam kasus corona ada tenaga medis dan dokter yang mungkin kita kagumi, sama seperti orang-orang Samaria yang mengagumi Yesus. Namun apakah orang-orang Samaria itu hanya memuliakan Yesus dan lalu sudah? Tidak. Teks Matius secara keseluruhan nantinya akan membahas bahwa orang-orang Yerusalem jugalah yang menyalibkan Yesus. Di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita melihat, wah, kagum dengan para tenaga medis dan dokter, namun kita justru tidak mendukung apa yang sedang diupayakan. Sama saja kita menyalibkan orang-orang tenaga medis dan dokter ini. Ya sudahlah, kalian saja yang ngurusin, kami mah bebas-bebas aja, dan sebagainya. Kita terkadang juga menjadi orang-orang Samaria yang di satu sisi mengeluh-elukan seseorang, namun kita juga menyalibkan dia dengan penghukuman yang keji. Walaupun yang kita lakukan bukan sejenis penghukuman, tapi itu menggambarkan suatu keadaan yang terkesannya oportunis gitu. Kita enak-enak di rumah, kadang-kadang juga bandel, keluar sana keluar sini, kita senang. Namun bagaimana dengan para tenaga medis dan dokter ini? Mereka sedang berjuang untuk memulihkan keadaan menjadi lebih baik, jadi seperti semula. Namun apa yang kita lakukan terkadang justru tidak bisa untuk mendukung apa yang sedang dikerjakan demi pemulihan keadaan dunia ini. Begitu dalam bacaan kita pada hari ini, marilah kita menghayati dalam sisi spiritual, apakah kita juga terkadang seperti itu? Kita memuja-muja Yesus, menjadikan Yesus, oh Yesus anak Allah, Yesus sang juru selamat. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita menyalibkan dia berulang-ulang dengan melakukan apa yang tidak menjadi kehendaknya, apa yang menjadi keinginan Yesus tidak kita jalankan juga. Apakah kita menjadi orang yang sama dengan orang Samaria dalam sisi spiritual diri kita? Lalu dalam kondisi sehari-hari, apakah kita juga menjadi orang-orang Samaria dalam hal menyalibkan, dalam tanda kutip, para tenaga medis dan dokter? Apakah kita masih mau bandel dengan tetap memiliki mobilitas tinggi tanpa alasan yang jelas ya dalam hal ini? Apakah kita masih mau untuk menjadi orang-orang Yerusalem yang di satu sisi kagum tapi tidak mendukung apa yang sedang diupayakan oleh orang yang dikagumi? Untuk itu, dalam Minggu Palmarum ini, marilah kita menghayati apakah kita masih menyalibkan orang-orang yang kita kagumi dan orang-orang yang sedang berjuang untuk kita? Apakah kita masih sama seperti orang-orang Yerusalem yang memuja-muja Yesus, namun juga akan menyalibkannya nanti? Kiranya Tuhan menolong kita dalam proses refleksian kita dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak.
Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas.